Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Nurdiansyah. Di sini saya akan mempelajari proses benchmarking di suatu bisnis bersama tokoh dari perusahaan yang akan saya wawancarai untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu startup funding. Kalau Ibu boleh diperkenalkan. Ya, nama saya Nunung Mujana, usia 52 tahun, pemilik perusahaan Aulia Outfit. Oke, Ibu. Untuk pertanyaan yang ingin saya tanyakan, yang pertama yaitu industri perusahaan Ibu itu industri yang berkaitan apa ya? Fashion wanita. Oh, fashion wanita. Kemudian kalau visi misinya bagaimana ya, Bu? Misinya yaitu menjadi pilihan utama sebagai merek busana muslim wanita, menginspirasi rasa percaya diri dan mendayakan keindahan setiap perempuan muslim. Dedikasi kami adalah menyediakan produk berkualitas tinggi yang tidak hanya mengikuti tren fashion, tetapi juga menciptakan tren baru yang memadukan kemewahan dan kenyamanan dalam setiap pakaian yang kami tawarkan. Oke. Kalau untuk misinya bagaimana ya, Bu? Untuk mencapainya itu? Memberikan kualitas terbaik, inovasi berkelanjutan, mempromosikan nilai-nilai positif, pelayanan pelanggan yang bagus, berpartisipasi dalam kebaikan sosial, terus diversifikasi dan inklusivitas, Inklusif. kemitraan berkelanjutan. Oh, oke. Dari misi yang Ibu sampaikan itu terdapat kita tuh harus memberikan kualitas dengan cara memberikan kualitas yang baik, terus memberikan inovasi yang berkelanjutan agar si tren itu tidak surut. Kemudian kita mempromosikan nilai-nilai yang positif agar konsumen itu aware terhadap bisnis kita mungkin ya. Dan kemudian terdapat pelayanan pelanggan ya, pelayanan pelanggan itu yang bagus biar pelanggan itu puas dan kita itu nanti jadi bisa top of mind di perusahaan kita itu bisa jadi top of mind bagi konsumen. Kemudian kita berpartisipasi dalam kebaikan, itu semacam charity mungkin biar membangun brand image untuk perusahaan yang baik. Seperti campaign perusahaan-perusahaan sekarang, yaitu mereka campaign Free Palestine untuk perusahaan agar mendapatkan simpati atau perhatian dari konsumen agar mendukung bisnis mereka dan pro terhadap Palestina, kemerdekaan Palestina. Kemudian ada diversifikasi dan inklusivitas. Untuk diversifikasi ke produk mungkin ya, Bu, dan itu agar terlihat tren atau modenya itu lebih inklusif dan juga peka terhadap perkembangan zaman. Kemudian itu ada kemitraan berkelanjutan. Itu mungkin Ibu bermitra dan juga punya langganan kreditan kreditan di Cihideung ya, biasanya. Itu yang ngambil itu biasanya ada yang bagaimana, Ibu, yang ngambil kreditan itu, Ibu? Ada yang itu yang cash, ada yang itu tempo gitu. Oh, jadi ada yang bayar langsung, ada yang juga dibayarnya itu nanti ya kalau udah tempo, udah laku barangnya. Kemudian pertanyaan untuk selanjutnya itu struktur organisasi, Ibu. Waktu struktur organisasi di perusahaan Ibu itu seperti apa ya, Bu? Oh, saya sebagai CEO, suami saya sebagai CEO, dan anak biasanya memegang CMO. Oh, CEO. Oh, Ya. Ibu sebagai CEO, Chief Executive Market Officer ya. Kemudian suami itu apa? CEO. Oh, CEO. Oh, oke. Chief Operating Officer. Oh, berarti yang sering melakukan operasional ya, menjaga operasional. Kalau anak? CMO. CMO, Chief Marketing Officer. Oh, biasanya mungkin yang berurusan dengan marketing ataupun sales, penjualan mungkin ya, bantu jualan secara langsung atau tidak langsung ke konsumen ataupun ke mitra mungkin ya. Kalau untuk unit bisnis Ibu ada di mana ya, Bu?
Cihideung. Cihideung aja Bu. Iya. Oh kalau di Mangkuk ini? Bumi rumah itu. Oh di Mangkubumi. Iya. Oh di sini tuh lebih ke rumah untuk orang-orang tuh datang membeli pesanan, mengambil pesanan Iya. aja mungkin. Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang ke rumah, kadang-kadang ke sana Oke, Cihideung. siap, siap. Oke, pertanyaan selanjutnya itu riwayat pendanaannya Ibu. Dulu itu untuk mendapatkan pendanaan uang modal itu bagaimana Ibu? Dari tahun pertama itu 20 jutaan ya dari investor keluarga. Tahun kedua 50 jutaan dari Bank BRI. Oh dari perbankan. Iya. Tahun yang ketiga dagang mandiri gitu. Oh, tahun ketiga dari Mandiri itu Mandiri. sebesar berapa Ibu? Ya dari mulai 100 sampai 300 gitu. Oh 300. Oh itu mungkin oh ya. Ada berapa tahapan mungkin ya Bu? Ya. Enggak Langsung gitu. Nah kalau untuk keluarga itu mungkin itu bisa disebut dengan angel investor mungkin ya Bu, karena itu pendanaannya itu dari orang terdekat yang kita punya kontaknya. Kalau oke lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu oke, cara menemukan investor. Bagaimana Ibu untuk menemukan dan menggait investor itu? Dimulai dari menawarkan investasi kepada keluarga terdekat dan kontak yang kami miliki. Untuk bank kita memerlukan portofolio yang baik untuk membangun kepercayaan bagi investasi mereka dan melibatkan beberapa tahap birokrasi. Oke. Kalau untuk mendapatkan investor itu bisa dari kontak atau lingkungan kita terdekat dahulu mungkin. Iya. Kalau yang lebih profesional, yang lebih pendanaannya itu bisa sesuai permintaan kita itu mungkin bank. Bank itu tetapi bank itu harus mempunyai portofolio dan kepercayaan yang baik ya. Agar mereka itu percaya menanamkan investasi kepada perusahaan kita, dan biasanya itu mempunyai birokrasi terlebih dahulu, pencatatan, pengecekan perusahaan, terus juga kevalidasian, mengecek validasi yang ada. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu untuk jenis investornya itu ada apa aja ya Bu? Pak? Investor keluarga dan bank. Oh berarti cuma 2 ya Bu? Masih di tahap angel investment dan bank. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya itu berapa kali Anda mempresentasikan kepada investor Ibu biasanya? 3 kali. Oh baru 3 kali menggait investor dan menawarkan investasi mungkin ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana untuk meyakinkan investor? Membuat portofolio yang baik dan mengembangkan bisnis untuk mencapai omset yang baik. Oh, jadi kita itu harus mempunyai membuat portofolio perusahaan yang baik dan juga mengembangkan bisnis yang baik dari penjualan mungkin agar kepercayaan itu valid, dapat dipercaya. Kemudian pertanyaan saya itu mengapa mereka berinvestasi di perusahaan itu ya Bu? Karena mereka melihat potensi dan kemampuan untuk membayar terlihat dari omset yang didapatkan. Oh, mereka itu mungkin melihat peluang di perusahaan Ibu karena Ibu maupun terlihat potensinya dan banyak pelanggan juga langganan Ibu kali ya Bu. Ya. Jadi bank pun mau menanamkan modal di perusahaan Ibu. Untuk selanjutnya itu bagaimana menggunakan uang pendanaan atau modal itu ya Bu? Menempatkan uang ke produk tren berkelanjutan
atau bahan yang perlu kami beli dengan perhitungan dan target keuntungan. Oh, jadi si uang modal itu biasanya ibu tempatkan ke produk Yang lagi tren gitu. yang lagi tren. Ya. Oke. Lanjut, apakah ada kewajiban atau target yang harus dicapai untuk investor? Tidak, Oh, tidak. karena mereka telah melihat kinerja omset penjualan yang telah kami capai sebelumnya. Mereka itu tidak meminta target omset mungkin ya Bu, atau Ya. target penjualan. Kalau setelah mendapatkan permodalan, tapi sebelumnya mungkin mereka pasti pengen tahu kinerja pastinya. Dari situ investor akan percaya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oh, udah habis. Pertanyaannya sudah habis. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan partisipasinya mengajarkan tentang bagaimana untuk benchmarking, bagaimana untuk presentasi dan untuk mempresentasikan ataupun cara atau tips-tips menggait investor untuk investasi di perusahaan kita. Baik, saya Riki Nurdiansa dan di samping saya adalah pemilik dari usaha Oleh Outfit. Sekian dan terima kasih.